Halo Pak Bayu, di sini kami dari kelompok 5 operating system akan mempresentasikan mengenai tugas AOL kami. Jadi di sini untuk kontennya akan dibagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama ada introduction, lalu ada apa itu VirtualBox, lalu mengapa kami memilih VirtualBox, lalu ada key feature, ada type 2 hypervisor, dan yang terakhir ada conclusion-nya. Dan untuk bagian pertama, introduction, jadi eh, apa itu virtual machine? Jadi virtual machine itu merupakan sebuah perangkat lunak yang meniru perangkat keras untuk menjalankan beberapa instansi dalam sistem operasi dalam satu perangkat. Dan apa sih kegunaan dari virtual machine ini? Jadi virtual machine itu dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, manajemen server, dan karena virtual machine itu hemat biaya, fleksibel serta terisolasi, maka hal ini menjadikannya sangat cocok untuk tugas-tugas tersebut. What is VirtualBox? So, VirtualBox is developed by Oracle, is a free and open source virtualization tool. It is support a wide range of operation systems, including Windows, Mac OS, and Linux, making it ideal for developers, testers, and educators. Its cross-platform compatibility and user-friendly interface further enhance its versatility, making it one of the most popular choices for virtualization. Why we choose VirtualBox? Because VirtualBox is a free and open source, which makes it more accessible to all users. VirtualBox is also quite lightweight and efficient, which makes it perfect for consumer use. VirtualBox has an active community, which makes it great for beginners. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan fitur-fitur utama yang dimiliki oleh VirtualBox. Yang pertama adalah VirtualBox ini mampu dijalankan di berbagai macam platform. Di website VirtualBox sendiri, dia memberikan 4 macam platform yang bisa dapat kita gunakan. Itu yang pertama ada Windows, yang kedua ada macOS, yang ketiga ada Linux, dan yang keempat adalah Solaris. Untuk fitur yang kedua, VirtualBox ini menggunakan Type 2 hypervisor yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Oke. Yang ketiga, VirtualBox ini memiliki fitur untuk rollback ke state sebelumnya. Nah, fitur ini sangat berguna kalau misalnya kita melakukan perubahan di environment virtual machine kita, namun terdapat sebuah error di perubahan yang kita buat. Nah, kita dapat melakukan rollback ke state di mana error tersebut masih belum ada. Untuk yang keempat, VirtualBox ini dapat melakukan share antar primary computer dengan operating system si OS-nya. Jadi kayak komputer fisik kita bisa di copy paste ke virtual machine dengan secara langsung, atau kita melakukan pemindahan file. Jadi pemindahan file copy paste itu dilakukan secara simultaneous dan langsung tanpa adanya delay. Nah, untuk fitur yang kelima, ini VirtualBox dapat mensupport 3D graphics. Namun, sayangnya VirtualBox ini tidak memiliki fitur untuk GPU pass-through yang native. Oke, next. Eh, untuk bagian ini, saya akan menjelaskan Type 2 hypervisor. Jadi, VirtualBox ini adalah virtual machine yang menggunakan Type 2 hypervisor. Yang berarti, VM yang dijalankan adalah berbentuk sebuah aplikasi dalam sebuah operating system. Jadi operating system itu adalah komputer yang kita gunakan untuk menjalankan si VirtualBox-nya. Tanpa langsung menggunakan hardware pada komputer dan atau melakukan partition secara manual. Nah, VirtualBox ini menggunakan full virtualization. Jadi berarti VirtualBox ini mengemulasi hardware yang kita gunakan. Seperti yang baru saja saya sebut sebelumnya, eh, VirtualBox ini berjalan di dalam sebuah operating system sebagai sebuah aplikasi. Oleh karena itu, dia perlu melakukan emulasi seolah-olah VM tersebut menggunakan hardware sendiri.
dan berbeda dengan komputer fisik yang kita miliki. Jadi VM ini menganggap dirinya adalah sebuah OS atau komputer fisik tersendiri. Jadi OS standalone gitu, dia nggak berhubungan sama komputer kita. Nah, dengan fitur ini, VirtualBox dapat menggunakan berbagai macam OS di komputer kita secara bersamaan. Jadi kayak misalnya kita menggunakan MacBook. Nah, di MacBook kita tuh kita menggunakan VirtualBox untuk menjalankan virtual machine Windows. Nah, kita juga bisa menjalankan mungkin VirtualBox untuk operating system Ubuntu. Jadi kayak kita bisa menjalankan berbagai macam VirtualBox secara langsung. Namun kita perlu keep in mind bahwa kayak misalnya RAM MacBook kita hanya memiliki 8 GB. Sedangkan kita melakukan partition untuk VM Windows itu mengambil 4 GB, dan untuk Linux kita Ubuntu itu kita juga mengambil 4 GB. Itu kan untuk tidak mungkin untuk dijalankan bersamaan ya, karena si komputer fisik juga perlu apa namanya perlu menggunakan hardware juga untuk bisa berjalan. Jadi itu harus di keep in mind sih. Conclusion. In conclusion, VirtualBox stands out as a powerful, free, and open-source virtualization tool that enables users to run multiple operating systems efficiently on a single machine. Its specialty is of us and robust features, such as snapshot and cross-platform support, make it ideal for various applications, including software testing, running legacy programs, and creating isolated environment for development. VirtualBox is an excellent choice for anyone looking to explore virtualization and enhance their computing experience. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan virtual machine. Virtual machine yang kami pilih adalah VirtualBox. Maka dari itu, untuk menjalankan VirtualBox, kita harus menyiapkan dua file yang sangat penting. File tersebut adalah VirtualBox installer dan Windows 11 ISO. Sebenarnya tidak harus Windows 11 karena kelompok kami menginginkan menjalankan sebuah Windows 11 di virtual machine, maka kami pilih Windows 11. Nah, pertama-tama ketika kita telah selesai melakukan instalasi VirtualBox, kita langsung buka VirtualBox aplikasinya. Lalu kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Karena saya ingin membuat karena saya ingin membuat virtual machine baru, maka saya klik new. Kemudian saya beri nama filenya virtual machine Windows. Lalu saya untuk ISO image saya gunakan Windows 11 ISO yang saya telah unduh tadi. Nah, kemudian ini ada tipenya, lalu kita lewati saja. Kemudian kita klik finish. Kemudian di sini kita dapat melakukan konfigurasi dari virtual machine yang kita ingin ubah, seperti berapa banyak RAM-nya dan juga memori yang dapat digunakan oleh si virtual machine. Karena saya telah memiliki virtual machine yang dapat di-running, maka saya akan langsung merunning virtual machine yang sudah saya buat untuk mempersingkat waktu presentasi saya. Nah, saya sudah berhasil menjalankan Windows 11 di virtual machine saya dengan menggunakan VirtualBox. Lalu, karena saya telah menjalankan Windows 11-nya, lalu saya sedang melakukan instalasi yang cukup memakan waktu cukup lama. Sekian dari video tutorial saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.